teman-teman gagal bayar Shopee Paylater lebih dari 1 tahun masih aman kok bisa. Nah, berita ini kemarin viral di Twitter. Jadi ada orang yang sudah melakukan gagal bayar di pinjaman online Shopee Paylater. Dia sudah gagal bayar sekitar 1 tahun dan tidak ditagih-tagih sampai detik ini. Dan dia membagikan curhatan ini dan membagikan tips bagi dia buat teman-teman yang ingin melakukan gagal bayar agar lebih aman ke depannya. Nah, ini tipsnya ada 3, saya akan jelaskan di video kali ini. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Nah, tips dia yang pertama, dia pada saat dia melakukan gagal bayar, dia langsung putuskan komunikasi dengan pinjaman online. Nah, ini bisa teman-teman lakukan ya teman. Nah, menurut dia kalau kita sudah putuskan komunikasi, artinya dia mencopot kartu berdana yang berhubungan dengan pinjaman online dan ganti nomor WA yang tidak berhubungan dengan pinjaman online. Nah, ini bisa menjadi salah satu solusi dari dia, karena pada saat dia sudah ganti nomor, dia tidak dihubungi lagi oleh pinjaman online, tidak diteror-teror lagi oleh pinjaman online, karena dia tahu untuk Shopee Paylater ini kekuatan dari penagihannya cuma masalah di komunikasi, karena mereka terbukti tidak ada developernya. Jadi mereka menghubungi terus seperti itu teman. Biasanya 1 hari bisa 4 kali sampai 10 kali menghubungi telepon atau WA. Dan kalau teman-teman tidak kuat mentalnya, bisa stres sendiri menghadapi ini. Jadi saran dia kalau sudah KLB sudah langsung copot kartu berdana, ganti nomor HP, ganti nomor WA, seperti itu lebih aman ke depannya. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, ini terjadi dia tidak ditagih sampai detik ini karena domisili dia di daerah pegunungan atau pelosok desa. Nah, ini salah satu cara untuk lepas dari pinjaman online, karena untuk masalah developer itu juga memperhitungkan ini domisilinya di mana, apakah di daerah pegunungan atau perkotaan. Karena jika mungkin teman-teman domisilinya di perkotaan, itu akan menjadi salah satu prioritas penagihan pinjaman online, karena ya untuk akses ke sana gampang, untuk cari orangnya juga gampang. Karena di kota juga mungkin jalannya sudah bagus ya teman. Tapi kalau teman-teman daerah di pegunungan atau pedesaan pelosok, itu cari rumahnya sulit, belum lagi transport ketanya juga membutuhkan biaya yang besar ya teman. Jadi developer juga mempertimbangkan ini, jadi mikir-mikir kalau datang ke rumah orang yang tinggal di pelosok pegunungan. Itu yang kedua saran dari dia. Dan untuk yang ketiga adalah paham resiko jika sudah galpay akan terkena yang namanya BI checking. Nah, ini harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Nah, BI checking itu apa? BI checking itu masalah kita riwayat pinjaman kita jelek di pinjaman online, dan ini berhubungan langsung dengan pengajuan pinjaman-pinjaman berikutnya, seperti pengajuan di pinjaman bank swasta atau nasional, pengajuan kredit motor, pengajuan kredit mobil, pengajuan kredit perumahan atau KUR BRI. Itu tidak akan pernah bisa teman. Kenapa? Karena kita sudah tercatat namanya busuk dan kita tidak akan mungkin bisa melakukan pencairan. Nah, ini harus teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum melakukan yang namanya galpay atau gagal bayar, karena pasti terjadi, pasti akan dapat ya teman. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini. Kalau teman sudah paham tentang masalah ini dan sudah rela untuk yang namanya kena BI checking, ya sudah digalpaykan saja, tidak apa-apa. Ini cuma masalah kita tidak bisa pinjam di bank atau yang lainnya. Dan buat teman-teman yang sekarang merasa stres, frustasi, saya harapkan lebih semangat lagi dalam hidupnya. Ini cuma masalah pinjaman online, cuma masalah perdata, dan ini tidak akan ada hubungannya dengan di penjara atau di aset atau yang lainnya, karena sudah ada undang-undangnya yang menyangkut tentang ini, Undang-Undang HAM nomor 19 tahun ayat 2 ya teman. Dan kita sudah resmi tidak ada satupun orang yang kena kurungan atau penjara masalah pinjaman online ini, karena sudah undang-undangnya sudah jelas. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini. Nah, saya banyak buat video edukasi motivasi buat teman-teman yang stres frustasi agar lebih semangat. Bisa tonton di video saya yang lain, dan teman-teman bisa lebih semangat lagi dalam hidup. Dan saya video singkat dari saya bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih baik.